Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 9, yaitu ada saya sendiri, Eva Ratna Meliani, dan ditemani dengan teman saya, Nurul Iza dan juga Ananda Safira. Nah, kami dari mahasiswa UIN Wali Songo, Fakultas Psikologi dan Kesehatan, tepatnya Prodi Psikologi. Kali ini kami tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada dosen mata kuliah kita kali ini, yaitu Bu Dewi Kurun Aini MSI, maka kita akan menjelaskan mengenai teori multiple intelligence menurut Gardner. Nah, seperti apa sih yang dimaksud itu? Please attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian teori multiple intelligence Gardner. Nah, teori multiple intelligence Gardner adalah teori kecerdasan yang membedakan kecerdasan menjadi lebih spesifik dibandingkan dengan sebelumnya yang melihat kecerdasan sebagai kemampuan umum, sehingga sering disebut sebagai faktor G. Sehingga sistem pendidikan secara umum lebih condong ke penerapan model linguistik dan penilaian sampai batas yang lebih rendah, menuju modalitas logika matematika juga. Nah, akan tetapi menurut Gardner, kecerdasan adalah 9 kemampuan khusus yang saling berbeda. Menurutnya, individu memiliki ke-9 kecerdasan tersebut. Yang membedakan adalah jumlah proporsi masing-masing kecerdasan tersebut. Gardner menegaskan adanya perbedaan tantangan sistem pendidikan yang mengasumsikan setiap orang dapat mempelajari materi pelajaran yang sama dengan cara yang sama dan bahwa keseragaman dan dapat digunakan untuk pembelajaran siswa. Gardner di sini mengidentifikasikan bukan dua kecerdasan verbal dan numerikal, akan tetapi 9 kecerdasan yang berbeda, yaitu linguistik, logika matematika, spasial, kinestetik jasmani, musikal, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Kemudian kecerdasan interpersonal. Menurut Gardner, kecerdasan adalah suatu kemampuan untuk memecahkan dan kemampuan untuk menghasilkan produk yang memiliki nilai budaya. Berdasarkan konsep ini, Gardner menemukan bahwa kecerdasan manusia tidak tunggal tapi ganda, bahkan tak terbatas. Gardner menemukan 8 kecerdasan yang dimiliki manusia, yang disebutnya dengan kecerdasan majmuk, yang tadi yaitu multiple intelligence. Pengertian dari kecerdasan interpersonal itu sendiri adalah kemampuan untuk memahami dan bekerja sama dengan orang lain. Kecerdasan ini menuntut kemampuan untuk menyerap dan tanggap terhadap suasana hati, perangai, nilai, niat, dan hasrat orang lain. Kecerdasan interpersonal akan menunjukkan kemampuan anak dalam hubungan dengan orang lain. Kecerdasan interpersonal yang tinggi membuat orang bisa bekerja sama dengan orang lain dan melakukan sinergi untuk membuahkan hasil-hasil positif. Anak yang memiliki kecerdasan interpersonal tinggi akan mampu menjalin komunikasi yang efektif dengan orang lain, mampu berempati secara baik, mampu mengembangkan hubungan yang harmonis dengan orang lain, menyukai bekerja secara kelompok. Kecerdasan interpersonal penting dalam kehidupan manusia karena pada dasarnya manusia tidak bisa menyendiri. Banyak kegiatan dalam hidup manusia terkait dengan orang lain. Begitu juga dengan anak yang membutuhkan dukungan orang-orang di sekitarnya. Karakteristik orang yang memiliki kecerdasan interpersonal. Yang pertama yaitu belajar dengan sangat baik ketika berada dalam situasi yang membangun interaksi antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, semakin banyak berhubungan dengan orang lain, semakin merasa bahagia. Yang ketiga, sangat produktif dan berkembang dengan pesat ketika belajar secara kooperatif dan kolaboratif. Yang keempat, ketika menggunakan interaksi jejaring sosial, sangat senang dilakukan dengan chatting atau telekonferensi. Yang kelima, merasa senang berpartisipasi dalam organisasi-organisasi sosial keagamaan dan politik. Yang keenam, sangat senang mengikuti acara talk show di TV dan radio. Yang ketujuh, ketika bermain atau berolahraga, sangat pandai bermain secara tim atau double.
dalam kelompok daripada bermain sendirian atau single. Yang kedelapan, selalu merasa bosan dan tidak bergairah ketika bekerja sendiri. Yang kesembilan, selalu melibatkan diri dalam klub-klub dan berbagai aktivitas ekstrakurikuler. Yang ke-10, sangat peduli dan penuh perhatian pada masalah-masalah dan isu-isu sosial. Selanjutnya yaitu kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis adalah keahlian mengenali dan mengkategorikan spesies yaitu flora dan fauna di lingkungan sekitar, mengenali keberadaan spesies, memetakan hubungan antar spesies. Kecerdasan ini juga meliputi kepekaan pada fenomena alam yang lain, misalnya formasi awan dan gunung-gunung. Dan bagi mereka yang dibesarkan di lingkungan perkotaan, kemampuan membedakan benda tak hidup seperti mobil, sepatu karet, dan sampul kaset CD dan lain-lainnya, menurut Gardner. Kecerdasan naturalis juga dapat diartikan kemampuan merasakan bentuk-bentuk serta menghubungkan elemen-elemen yang ada di dalam alam. Kecerdasan naturalis itu sendiri memiliki ciri-ciri, antara lain yang pertama, suka dan akrab pada berbagai hewan peliharaan. Yang kedua, sangat menikmati berjalan-jalan di alam terbuka. Yang ketiga, suka berkebun atau dekat dengan taman dan memelihara binatang. Yang keempat, menghabiskan waktu di dekat akuarium atau sistem kehidupan alam. Yang kelima, suka membawa pulang serangga, daun, bunga, atau benda lainnya. Yang keenam, berprestasi dalam mata pelajaran IPA, biologi, dan lingkungan hidup. Salah satunya adalah kecerdasan naturalis atau kecerdasan alam. Kecerdasan naturalis itu sendiri, apabila individu memiliki kecerdasan naturalis yang tinggi, akan mempunyai minat dan kecintaan yang tinggi terhadap tumbuhan, binatang alam, dan semesta. Ia tidak akan sembarangan menebang pohon, ia tidak akan sembarangan membunuh dan menyiksa binatang. Dan ia juga akan cenderung menjaga lingkungan di mana ia berada. Ia akan menyayangi tumbuhan, binatang, dan lingkungan sebagaimana ia menyayangi dirinya sendiri. Penelusuran kecerdasan naturalis dapat diketahui melalui yang pertama, kepekaan terhadap lingkungan. Menurut dalam Simanjuntak tahun 2012, kecerdasan naturalis adalah kemampuan beradaptasi dengan situasi yang baru, belajar kesalahan di masa lampau, dan mengkreasikan pola pikiran baru. Yang kedua, kemampuan mengklasifikasikan flora dan fauna. Ross C. dalam Simanjuntak tahun 2012 mengemukakan bahwa seseorang yang mempunyai kecerdasan naturalis yang tinggi adalah seseorang yang senang memelihara binatang, dapat mengenali dan menamai banyak jenis hewan dan tanaman, mempunyai minat dan pengetahuan yang baik tentang bagaimana tubuh bekerja, dapat membaca tanda-tanda cuaca, mempunyai minat pada isu-isu lingkungan global, dan berpandangan bahwa pelestarian sumber daya alam dan pertumbuhan yang berkelanjutan merupakan keharusan. Strategi pembelajaran untuk mengembangkan kecerdasan naturalis menurut Yuliani Nurani tahun 2012 adalah: yang pertama, jalan-jalan di alam terbuka dan melakukan diskusi dengan anak mengenai apa yang ada di alam sekitar. Yang kedua, melihat ke jendela sekitar. Yang ketiga, gunakan tanaman sebagai metafora naturalistik untuk ilustrasi konsep setiap pembelajaran. Yang ketiga, membawa hewan peliharaan ke kelas. Anak diberi tugas mengamati perilaku hewan tersebut. Yang keempat, ekostudi, yaitu ekologi yang diintegrasikan ke dalam setiap bagian pembelajaran di sekolah. Kesimpulan penting bahwa anak memiliki sikap hormat pada alam sekitar. Contoh, saat anak belajar berhitung, ajaklah anak untuk menghitung spesies hewan yang terancam punah. Tentu saja memakai media gambar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kecerdasan musikal.
Kecerdasan musikal adalah kemampuan mempersiapkan, membedakan, dan mengekspresikan bentuk-bentuk musik. Kecerdasan ini melibatkan kepekaan ritme, melodi, dan bunyi musik lainnya dari suatu ciptaan musik. Termasuk dalam kecerdasan ini adalah memiliki kemampuan pemahaman musik, baik pemahaman dari atas ke bawah atau sebaliknya, ataupun kedua-duanya, yaitu global maupun intuitif, ataupun dalam analitik dan teknikal. Gardner mengatakan bahwa agar dapat dikatakan menonjol pada intelijensi musikal, seseorang harus mempunyai auditorial yang baik. Kemampuan auditorial tidak hanya menjadikan seseorang mampu mendengar dan merangkai musik saja, tetapi juga mampu mengingat pengalaman bermusikal. Gardner juga menjelaskan bahwa kemampuan bermusik berhubungan dengan memori suara. Sekian persen dari apa yang didengar seseorang akan masuk dalam alam bawah sadarnya dan menjadi bagian pokok dari daya ingatnya. Anak-anak yang mempunyai kecerdasan musikal dalam taraf berkembang sering bernyanyi, sering bersenandung, atau bersiul seorang diri. Lalu, apa saja indikatornya? Indikator anak-anak yang memiliki kecerdasan dalam musikal yaitu yang pertama, cenderung cepat menghafal lagu-lagu dan bersemangat ketika kepadanya diperkenalkan lagu. Jadi ketika anak yang memiliki intelijensi musikal ini ketika dikenalkan lagu dia tuh langsung happy, langsung cepat menghafalnya gitu, tanpa membutuhkan waktu yang lama. Lalu yang kedua, menikmati musik dan menggerak-gerakkan tubuhnya sesuai irama musik tersebut. Yang ketiga, mengetuk-ngetukkan benda ke meja pada saat menulis atau menggambar. Mereka cenderung senang bermain alat musik atau bahkan bermusik dengan benda-benda yang tak terpakai. Jadi ada benda yang tak terpakai atau seperti galon atau apa gitu, mereka tuh bisa membuatnya menjadi alat musik gitu, memanfaatkannya. Lalu yang terakhir ada suka menyanyi, bersenandung atau bersiul. Lalu selanjutnya ada kecerdasan linguistik. Menurut Thomas Armstrong, kecerdasan linguistik atau word smart adalah suatu kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif. Dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, menurut Thomas Armstrong memperlihatkan bahwa kecerdasan linguistik ini dapat mencakup sedikitnya 2/3 bagian dari interaksi belajar mengajar yang mencakup kegiatan 184 membaca dan menulis. Selain itu, kecerdasan linguistik juga berkaitan dengan kemampuan bicara. Dalam hal ini, kecerdasan linguistik nampak pada orator, pelawak, selebriti radio, atau politisi yang sering menggunakan kata-kata untuk memanipulasi dan mempengaruhi. Lalu, indikator anak-anak yang memiliki kecerdasan dalam linguistik adalah yang pertama, menulis lebih baik dari orang-orang seusianya. Jadi, ketika si anak berumur 5 atau 6 tahun, dia tuh bahkan sudah bisa menulis dengan rapi, dengan semestinya gitu ya. Jadi di atas anak-anak pada umumnya gitu. Lalu yang kedua, suka berbicara dan menyampaikan cerita yang lucu. Yang ketiga, mempunyai memori yang baik untuk nama, tempat, atau hal-hal sepele gitu. Jadi untuk hal-hal yang tidak penting pun dia tuh masih bisa mengingat seperti itu. Selanjutnya ada senang bermain kata, dan yang terakhir senang membaca buku. Lalu ada kecerdasan matematika logis, yaitu kecerdasan logika matematika menurut Yaomi adalah kemampuan yang berkenaan dengan rangkaian alasan, mengenal pola-pola dan aturan, dan kemampuan ini sering disebut dengan berpikir kritis. Jadi ketika anak itu bisa mengenal pola-pola dan aturan, terus dia juga memiliki keahlian dalam rangkaian alasan, mereka tuh sering disebut dengan anak yang memiliki pikiran yang kritis, atau mereka tuh bisa berpikir kritis gitu. Nah, indikator anak-anak
yang memiliki kecerdasan dalam matematika logis adalah mampu menghitung problem aritmatika dengan cepat di luar kepala. Yang kedua, gemar mengajukan pertanyaan yang sifatnya analisis, misalnya mengapa hujan turun gitu. Lalu ada ahli dalam bermain catur, halma, dan sebagainya. Yang keempat, mampu menjelaskan masalah secara logis. Jadi permasalahannya tuh dia bisa menangkapnya secara logis gitu. Yang kelima, gemar merancang eksperimen untuk membuktikan sesuatu. Jadi saya suka tantangan ya. Yang keenam, gemar menghabiskan waktu dengan permainan logika seperti teka-teki, berprestasi dalam matematika dan IPA seperti itu. Baik, kita masuk kepada kecerdasan spasial. Nah, dari pengertiannya sendiri di sini teman-teman bisa baca ya. Kemampuan kecerdasan visual spasial ini adalah kemampuan yang bisa membayangkan suatu hasil akhir ataupun bisa berpikir sistematis, mengimajinasikan sesuatu, memahami konsep arah dan lain-lain. Terus juga kecerdasan visual spasial ini erat kaitannya dengan kemampuan si anak ini dalam menangkap warna, arah, dan ruang yang secara akurat serta mengubah penangkapannya tersebut ke dalam bentuk lain seperti dekorasi, arsitektur, lukis, dan patung. Nah, indikator-indikator anak yang memiliki kecerdasan dalam visual spasial ini ada beberapa, yaitu yang pertama ada anak memiliki kepekaan terhadap warna, garis, bentuk, dan ruang, juga bangunan. Lalu yang kedua, di sini anak memiliki kemampuan membayangkan sesuatu atau yang kita bisa bilang mengimajinasikan, kemampuan mengimajinasikan yang baik secara visual dan spasial ataupun dalam bentuk gambar atau bentuk yang terlihat mata. Yang ketiga, di sini anak memiliki kemampuan mengenali identitas objek ketika objek tersebut ada dari sudut pandang yang berbeda. Lalu yang keempat, ada anak ini mampu memperkirakan jarak dan keberadaan dirinya dengan sebuah objek. Lalu yang kelima, anak ini suka mencoret-coret, membentuk gambar, mewarnai, dan menyusun unsur-unsur balok seperti puzzle dan balok-balok. Nah, disinilah merupakan kecerdasan dari anak-anak visual spasial, yang mana jika kita melihatnya hanya dalam sudut pandang yang negatif, maka kita tidak bisa melihat arah perkembangan atau potensi yang dapat digali untuk anak agar anak ini dari kecerdasannya bisa menjadikan dia itu pribadi yang hebat, pribadi yang dapat memiliki bakat terkhusus ataupun memiliki bakat yang tidak orang lain punya. Oke, kita masuk kepada contoh kasusnya ya. Di sini ada dikutip dari tribunnews.com yang memberitakan mengenai bocah 8 tahun yang tewas karena dianiaya oleh ibu kandungnya sendiri. Nah, alasannya ini ketika ditanya atau diwawancara karena tindakan ini dilakukan karena si anak susah belajar, apalagi via daring saat ini. Lalu oleh karena itu ibunya sendiri di dalam rumah kontrakannya di Kelurahan Kreo, Kecamatan Larang, Kota Tangerang. Di sini ibunya membunuh anaknya dan jasad anaknya ini dikubur tanpa kain kafan oleh orang tuanya sendiri. Nah, spekulasi yang beredar ini tentang motif penganiayaannya itu mengakibatkan kematian pada korban itu bermula pada sang ibu ini yang tidak sabar mengajari korban yang berusia 8 tahun dan masih duduk di kelas 1 SD. Ibunya melakukan tindak kekerasan fisik ini mulai dari mencubit hingga memukul, hingga pukulan tersebut kena kepada kepala belakang si anak menggunakan sapu hingga akhirnya meninggal dunia. Lalu hal yang ingin disoroti dalam kejadian pembunuhan ini yaitu mengenai keengganan anak untuk belajar. Kita ambil keywordnya di sana.
Nah, keengganan anak ataupun ketidakmauan anak untuk belajar ini kan disebabkan karena ada spekulasi ataupun ada judgement bahwa anak itu bodoh. Nah, karena di sini kurang edukasi orang tua, dan sejatinya ini padahal anak itu, setiap anak memiliki kecerdasannya masing-masing. Nah, di dalam Howard Gardner dalam teori multiple intelligence ataupun teori Gardner ini menjelaskan bahwa anak ini memiliki potensi dalam dirinya masing-masing. Lalu, begitu juga hal yang sama dijelaskan oleh pakar multiple intelligence yang ada di Indonesia, yaitu Pak Munif Khotib, yang dimana beliau berkata bahwa sepakat dengan tidak ada anak yang dilahirkan tanpa memiliki kecerdasan dalam dirinya. Dan kita bisa ambil ataupun kita bisa tarik garis besarnya adalah kurangnya edukasi seorang orang tua kepada anaknya, kepada mengetahui potensi anaknya, ini akan memancing ataupun melahirkan ataupun membuat si orang tua ini, karena tidak adanya edukasi dan tidak adanya persiapan atau kesiapan menjadi orang tua, maka yang lebih dominan muncul dari seorang orang tua adalah ketidaksabaran, kekerasan dalam mengurus anak, dan juga dari hal-hal lainnya yang kurang justru membuat anak itu berkembang, tapi malah justru membuat anak itu menjadi tidak berkembang. Baik, kita masuk pada kajian Unity of Science dari pembahasan kita kali ini. Nah, di sini saya mengutip dari ayat Al-Qur'an, itu diambil dari surat Asy-Syura ayat 52 yang artinya seperti ini. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Qur'an dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab atau Al-Qur'an, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Qur'an itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Apa yang keterkaitan antara pembahasan kita kali ini, yaitu di mana teori multiple intelligence dari Gardner menjadi bukti keluasan ilmu pengetahuan di alam semesta yang Allah berikan. Nah, sebagaimana Allah telah memfirmankan dalam Alkitab ataupun Al-Qur'an, semua saling berintegrasi di dalam ilmu psikologi yang pasti bisa menjadi pembelajaran dalam memahami manusia, seperti mengetahui kecerdasan yang timbul dari perilaku-perilaku yang dapat dipelajari. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan. Semoga bermanfaat, dan juga mohon maaf apabila ada salah kata dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.